levi@gmail.com. Dan inilah lanjutan kisah cintaku di kampus Bandung. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat Levi sedang menunggu di samping motorku. Beruntung, parkiran fakultas memang selalu sepi. Jarang ada anak-anak yang nongkrong di sana karena tempatnya yang tidak begitu luas. "Hei, Lev," aku menyapanya setelah mendekat. "Udah beres?" Tambahku menanyakan tentang rapat yang tadi dia jalani. Benar, selama sejam aku berada di perpustakaan. Memang itu untuk menunggunya yang sedang rapat bersama para senat mahasiswa. Entah apa yang merasukiku, tapi untuk pertama kalinya aku mau berkorban untuk seorang laki-laki. Menghabiskan waktu sejam di perpustakaan, sungguh itu bukan tipeku, bukan kebiasaanku. Tapi aku mau melakukannya demi Levi, kekasihku. "Aku tadi keluar duluan," jawab Levi kepadaku, dengan ekspresi wajah manisnya yang terlihat lelah dan tidak nampak senyuman seperti biasanya. "Kenapa? Emang boleh ya kamu keluar meninggalkan rapat para senat mahasiswa?" "Ah, bodo amat lah. Pusing aku denger mereka ngedebatin hal yang gak perlu," ujar Levi. "Yuk pulang yuk," ajaknya, lalu memakai helm yang sejak tadi sudah dia pegang. Aku tidak mau banyak bertanya lagi. Tampaknya Levi sedang bad mood. Tapi itulah kenapa aku juga tidak mau terlibat dengan urusan senat mahasiswa. Mereka terlalu banyak bergaya dan malah mendebatkan hal yang tidak penting. Aku cukup jadi mahasiswa biasa saja. Paling aku hanya mengikuti unit kegiatan basket untuk mengisi waktu luangku. Tapi aku juga paham kenapa Levi harus berada di sana. Bagaimanapun, Levi, dia adalah salah satu mahasiswa yang cukup berpengaruh di kampusku ini. Baru saja aku menyalakan mesin motorku, tangan Levi sudah melingkar di pinggangku. Dan perlahan, aku merasakan badannya yang merapat ke punggungku. Aku jadi mengedarkan pandanganku ke sana kemari. Agak ketakutan. Takut ada orang yang melihatku di kampus ini. Tuhan, semoga tidak ada yang melihatku. Aku pun segera memacu motorku keluar dari area parkiran. Terus keluar dan menjauhi kampusku. Setelah aku dan Levi berhasil keluar dari kampus dengan mengendarai sepeda motor itu, sepanjang perjalanan, Levi yang masih tetap melingkarkan tangannya di pinggangku. Dan terus saja aku bisa merasakan badannya yang berusaha merapat ke punggungku. Sesaat aku melihat ekspresi dari Levi
kening dia yang masih berkerut, sambil tangannya memainkan kaleng minuman cola. Minuman yang tadi sengaja aku belikan di minimarket sambil dia menunggu ketika dia sedang rapat senat di kampus tadi. Entah kenapa, waktu itu wajah manisnya benar-benar terlihat kusut. Aku mencoba berhenti sejenak di samping jalan. Setelah motorku aku hentikan, kita hanya duduk-duduk berdua di samping motor itu, tepat di sebuah taman di kota Bandung. Aku mencoba mendekat dan berdiri di sampingnya, ikut menyandar pada pagar taman di belakang kami. Lev, kolanya diminum dong, kataku setelah meneguk minumanku sendiri. Levi tidak menyaut dan hanya melirikku sekilas. Aku pun menawarkan kaleng minumanku yang sudah terbuka. Kamu mau minum ini? Levi ternyata menerimanya. Dan dia pun meminum minuman yang sempat aku minum dengan perlahan. Orang bilang itu adalah sebuah ciuman yang tidak langsung, di mana dia meminum botol cola yang sempat menyentuh bibirku, yang sekarang dia minum. Itu memang bukan hal yang luar biasa. Aku sudah biasa berbagi minuman atau makanan dengan teman-teman cowokku. Tapi karena posisi kami sekarang, kami bukanlah sekedar teman. Aku sudah resmi menjadi pacar Levi. Rasanya semuanya jadi canggung. Bahkan aku sempat salah tingkah sendiri setelah Levi mengembalikan kaleng minumanku itu. Dia pun sempat berucap, "Maaf ya, Lek. Aku bikin suasana kita jadi gak enak gini," kata Levi yang akhirnya mau berbicara lagi. Aku pun menjawab, "Enggak kok. Kalau kamu perlu cerita aja sama aku." Ya meskipun aku gak begitu mengerti soal urusan organisasi. Tapi Lev, minimal aku siap mendengarkan keluh kesahmu daripada aku harus melihatmu dengan ekspresi seperti saat ini. Levi memandangku beberapa detik sampai kemudian mengulas senyumannya yang sejak tadi belum aku lihat. Dia pun
juga sempat menggelengkan kepalanya pelan. Gak usah lah, Lex. Aku mau cerita yang senang-senang aja sama kamu. Katanya dengan begitu manis kepada aku. Gak apa-apa, Lex. Jika memang kamu lagi ada masalah atau ada sesuatu yang pengen kamu bagi, jangan dibawa sendiri. Jika kamu menganggap aku adalah orang spesial, kamu bisa berbagi kepadaku apa yang sedang kamu pikirkan. Enggak lah. Gak usah Lex. Bersama kamu aja, aku udah senang banget kok. Aku pun membalas dengan tersenyum. Meski dalam hati, aku masih sangat gugup. Tapi mati-matian aku menutupinya. Aku mengalihkan perhatian dengan meminum minumanku kembali. Lagi dan lagi. Menghabiskannya begitu saja. Aku pun mencoba mencairkan suasana agar tidak terasa begitu canggung antara aku dan Levi. Mau nonton gak? Tawarku kepada Levi setelah minum, yang mendadak terbesit ide untuk mengajaknya refreshing. Levi agak melebarkan mata besarnya. Kamu ngajak aku kencan? Katanya tampak gembira sekaligus tak percaya. Oh Tuhan, dengan gugup, aku kembali berpura-pura minum. Padahal kaleng itu sudah tidak ada isinya. Kaleng yang sudah kosong. Tapi aku berpura-pura seolah-olah sedang minum. Aku sama sekali tidak sadar kalau ajakanku bisa disebut sebagai kencan. Dan memang selama 1 minggu ini, kami belum pernah benar-benar pergi berdua. Kalau bukan hanya karena pulang kuliah bersama, mungkin kami juga tidak akan ada quality time untuk benar-benar hanya berdua, bersenang-senang bersama. Levi pun akhirnya menjawab, "Oke, aku mau. Sabtu besok ya." Tambah Levi menjawab pertanyaanku tadi. Baiklah kalau begitu, sahutku setelah berhasil mengendalikan diri. Tapi kamu tersenyum dong. Jangan cemberut begitu. Kan ada aku di sini. Levi akhirnya mengembangkan senyumnya. Dia kemudian melihat di sekeliling. Sebelum tiba-tiba dia melancarkan satu kecupan ke pipi kiriku. Aku terkejut lagi. Dan di situ aku baru merasakan debaran aneh, namun begitu menyenangkan. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada diriku? Jujur,
Sampai saat ini, aku masih bingung. Aku masih ragu dengan keputusanku ketika menerima untuk menjalin hubungan dengan Levi. Meski hati kecil tidak pernah bohong, perasaan yang begitu nyaman ketika bersamanya. Entahlah apa itu yang disebut rasa sayang. Apakah aku memang benar-benar punya sisi lain seperti Levi? Aku hanya menikmati kebersamaan kita berdua. Ya udah, kita lanjut perjalanan pulang yuk. Oke Lex. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Dan kembali Levi merangkulku dari belakang sepanjang aku membonceng dia di perjalanan pulang itu.